Pada masa lampau, di wilayah Brebes yang masih menjadi bagian dari kekuasaan Kerajaan Mataram, hiduplah seorang tokoh bernama Jaka Poleng. Ia bukan sembarang orang. Jaka Poleng dikenal sebagai seorang abdi dalam yang setia dan tangguh, yang diutus langsung dari pendopo Brebes untuk menjalankan misi penting, mencari wilayah baru yang bisa menjadi bagian dari kekuasaan kerajaan. Suatu hari, saat menjalani tugas rutinnya, Jaka Poleng pergi ke sebuah padang rumput luas untuk mencari pakan bagi kuda-kuda kerajaan. Di tengah kesibukannya mengumpulkan rumputan hijau, pandangan Jaka Poleng tertuju pada sesuatu yang aneh, sebuah selongsong kulit ular belang yang tergeletak di tanah. Terpikat oleh keunikan benda itu, ia pun mengambilnya dan menyimpannya dalam saku tanpa berpikir panjang. Setelah itu, semuanya tampak berjalan seperti biasa. Sampai ia tiba kembali di rumah, keanehan mulai terjadi. Saat Jaka Poleng melangkah masuk ke rumahnya, sang bibi yang tinggal bersamanya tampak kebingungan. Ia melihat pintu terbuka, mendengar langkah kaki, tapi tidak menemukan siapapun. Suara Jaka Poleng terdengar, namun sosok tubuhnya tak kasat mata. Sang bibi pun ketakutan luar biasa, diyakininya ada makhluk halus di rumah, dan segera lari menuju kediaman Kanjeng Bupati untuk melaporkan kejadian aneh itu. Kanjeng Bupati yang dikenal bijaksana segera memanggil Jaka Poleng untuk menghadap. Meskipun Jaka Poleng datang dan bersimpu dengan sopan di hadapannya, Kanjeng Bupati sama sekali tidak bisa melihat kehadiran sang abdi dalem. Baru setelah Jaka Poleng bersuara, Kanjeng Bupati sadar bahwa lelaki yang dicari sudah ada di depannya. Dengan tenang, Kanjeng Bupati bertanya, apakah ada hal ganjil yang dilakukan Jaka Poleng sebelum semua ini terjadi? Jaka Poleng pun menceritakan tentang temuannya selongsong kulit ular belang yang kini ada di sakunya. Mendengar cerita itu, Kanjeng Bupati meminta Jaka Poleng untuk mengeluarkan benda tersebut. Begitu selongsong ular itu diangkat dari saku, sebuah keajaiban terjadi. Wujud fisik Jaka Poleng langsung terlihat kembali. Mata Kanjeng Bupati membelalak kagum, menyadari bahwa benda tersebut memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Tertarik dengan kekuatan itu, Kanjeng Bupati meminta agar selongsong itu diserahkan kepadanya. Namun Jaka Poleng menolaknya dengan sopan. Baginya, selongsong itu adalah temuan pribadi yang membawa takdir dan kekuatan tersendiri. Dan benar saja, kekuatan itu kelak akan menjadi bagian penting dari perjalanan hidup Jaka Poleng. Ketika wilayah Brebes menghadapi ancaman dari kolonial Belanda, Jaka Poleng tampil sebagai sosok yang setia membela tanah kelahirannya. Dalam pertempuran itu, sebuah insiden tak terduga terjadi. Secara tidak sengaja, Jaka Poleng menelan selongsong kulit ular belang tersebut. Sejak saat itu, tubuhnya tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Ia menjadi sosok gaib yang hanya bisa dirasakan kehadirannya. Atas jasanya yang besar, Kanjeng Bupati menghadiahkan sebuah kamar khusus kepada Jaka Poleng, sebuah tempat persinggahan yang disucikan dan dijaga hingga kini. Di dalam kamar itulah diyakini Jaka Poleng masih tinggal, menjalankan amanat sang Bupati, menjaga Brebes untuk selama-lamanya. Legenda ini hidup di hati masyarakat hingga sekarang. Kamar yang disebut-sebut sebagai tempat tinggal Jaka Poleng masih dipercaya keberadaannya. Dan selongsong kulit ular belang yang pernah ditelan oleh Jaka Poleng menjadi simbol kekuatan tak terlihat yang tetap melindungi Brebes dari balik dunia nyata.